Wika Salim akhirnya bertemu langsung dengan Irma Hidayat, sang mantan manajer, setelah sekian lama berseteru. Kurang lebih 4 tahun lamanya, Wika terus berkelut dengan proses hukum yang menyita waktu dan juga perhatiannya. Bukan saya mau kemari, ya pokoknya saya belum kuat, ngeliat rumah ini belum kuat, karena perjalanan kita ada di sini. Sayangilah sama-sama. Belum genap 40 hari sepeninggal Mpok Alpa, keluarga almarhumah dan Aji Darmaji sang suami, kisruh. Lantaran diam-diam, Aji mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin lalu. Tindakan Aji ini pun menyulut emosi keluarga, terutama Mpok Banong, kakak tertua. Dirinya merasa dibohongi atas pernyataan adik iparnya itu yang mengklaim telah berdiskusi dengan keluarga mendiang. Padahal pihak keluarga mengetahui hal ini justru dari pemberitaan. Pihak keluarga Mpok Alpa pun mencurigai jika tindakan Aji sebagai salah satu bentuk usaha ingin menguasai harta warisan yang ditinggalkan mendiang adiknya itu. Yang Po Banong nggak seneng itu ya itu, maksudnya belum ngomong sama Po Banong kalau Bang Aji kalau mau ke pengadilan agama kayak gitu, makanya Mpok sakit hati, kesel. Wah, Bang Haji dong begini, nggak ada sedikit pun kita di rumah nggak ada yang bicara masalah harta ataupun benar, nggak ada. Kita diomongin, kita udah bersyukur dah. Saya ikhlas, mau dihujat, mau diapain, insya Allah dosa saya bersih, udah gitu aja. Anehnya lagi, Shirley, anak sulung sang mendiang, justru tidak diikutsertakan dalam pengajuan hak perwalian anak. Padahal dari segi usia, Shirley dinilai sudah cukup umur untuk menjadi ahli waris. Apalagi Mpok Alpa meninggalkan 2 rumah megah, 3 mobil, sebidang tanah, dan juga tabungan sekaligus perhiasan. Bahwa tidak ada maksud apa-apa, intinya begitu, hanya murni untuk mengurus perwalian anak untuk dokumen-dokumen ke depan, administrasi. Karena sepeninggalan almarhum harus banyak yang diurus juga, apalagi anaknya masih di bawah umur 3 orang ini. Kalau untuk kakak, si Shirley yang paling besar, dia sudah cakap hukum, tidak perlu untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum di situ karena usianya sudah sekitar 21 tahun. Sayangin Shirley, apapun Shirley minta dikasih. Maminya sayang sama Shirley karena maminya kan nyerahin anak-anaknya ke Bang Aji, karena Bang Aji itu kan anak sambungnya Kak Shirley, maksudnya kalau yang masih kembar kan ayah kandung kayak gitu. Maksudnya Mpok jangan pilih-pilih kasih, sayangilah sama-sama. Secara anak semua saya anggap sama, nggak ada yang saya bedain, nggak ada yang saya pilih-pilih kasih. Kakak pun tahu saya itu sayang saya seperti apa itu kan. Buat saya kalau saya beda-beda saya berdosa kayak gitu, karena kan ini amanah. Almarhum juga nitipin, Pak, anak-anak Pak, ya gitu kan. Iya Pak, udah kamu yang penting sehat, anak-anak ada apa-apa ya gitu kan. Mau terakhir aja anak-anak, kemudian semua punya anak-anak, bukan punya saya. Emang kita bekerja berdua buat anak-anak. Sontak, aksi Aji ini pun dikecam keluarga. Terlebih selama berumah tangga, Aji tidak bekerja dan dituding hanya numpang hidup pada almarhumah. Bahkan keluarga mengungkit masa kelam Aji yang sempat berselingkuh. Saya dimarahin sama 1000 orang nggak apa-apa, tapi Allah jangan pernah marahin saya, itu aja. Kalau Allah udah marahin saya bingung, udah nggak bisa berdaya. Kalau ada apa-apa ngomong gitu, kalau ada sesuatu yang mau bikin apa, terus urusan apa, misalnya kayak Shirley si kembar, sedang ngomong dah gitu, Po ini, Po A, Po B gitu, kan enak jadi kita ya, jadi tahu. Ini enggak, diem baik, dia mah. Kalau mau ngerepotin karena kan Mpok ini udah capek, kayak gitu, udah capek ngurusin anaknya, ngurusin anak saya juga dulu kan. Karena kan kita kalau sama-sama kerja kita titip anak kita sama Mpok kayak begitu. Tak ingin kian melebar dan digoreng panas netizen, Aji dengan ditemani kuasa hukum beserta seorang ustadz mendatangi kediaman Mpok Banong untuk bersilaturahmi sekaligus tabayun. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Mpok Ika gitu kan. Terima kasih juga yang udah
dirawatin kan dari kecil berganti dari almarhum. Sekarang lega karena Bang Haji udah datang ke rumah gitu. Emang dari kemarin Pak Banung pengennya Bang Haji datang ke sini biar klarifikasi, maksudnya biar ada silaturahminya sama Pak Banung gitu. Tidak perlu menghujat karena kalau kita ngurusin urusan orang lain yang kita tidak tahu nanti akan menjadi salah paham. Dan seolah mencoba meredam segala kisruh yang ada, makam Mpok Alpa pun mulai dilakukan renovasi dengan menggunakan batu nisan alam dan diberi pagar rumput. Alhamdulillah, perapian makam Mpok Alpa atau Nina binti Niman sudah kelar. Batu nisan yang baru, terus ini rumputnya dipasang rumput sekelilingnya. Tengahnya ini ada batu putih. Batu putih ini gunanya untuk bagi siapapun penziarah yang datang ke makam Mpok, tabur bunganya di atas batu putih ini. Kalau orang lain sih kagak bakal saya izinin kayak gitu, karena kan jadi kewajiban saya, kan berhubung bos saya udah kayak keluarga sendiri, udah kayak adek untuk saya, jadi ya saya izinin kayak gitu kan. Kalau buat kebaikan kenapa enggak kayak gitu. Maaf ya udah, mau dia maafin ya udah selesai. Kita itu partner, kerjasama. Wika Salim akhirnya bertemu langsung dengan Irma Hidayat, sang mantan manajer, setelah sekian lama berseteru. Kurang lebih 4 tahun lamanya, Wika terus berkelut dengan proses hukum yang menyita waktu dan juga perhatiannya. Kamis siang kemarin, lebih dari 2 jam, Wika dan Irma diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Metro Jaya. Dengan didampingi kuasa hukum, Wika datang dengan tenang dan mengaku tidak menyimpan dendam. Intinya dari sana udah ada etikat baik dan memang keluarga juga ya udahlah coba untuk ya udah kita ikhlaskan karena memang juga dari mantan manajer sudah berusaha untuk ya menyelesaikan lah. Ya kalau dibilang kerugiannya besar atau enggak, ya intinya udah selesai. Karena juga aku pengen supaya jalan lagi ke depannya, fokus untuk ke depannya supaya juga nggak ada hal-hal yang mengganggu. Karena ya kalau terusan kita ada di sini juga itu kan juga ya buang waktu. Ini sih bukan berseteru ya sayangnya. Kalau kamu lihat kondisinya, ini hanyalah masalah komunikasi aja sih kayak gitu kan. Karena kondisinya kita itu partner, kerjasama. Pertemuan keduanya pun berlangsung cukup dramatis. Baik Wika dan Irma akhirnya memutuskan untuk berdamai dan menyudahi semua persoalan secara kekeluargaan. Keduanya pun memastikan jika laporan yang sempat dilayangkan itu akan segera dicabut dalam waktu dekat. Ya udah lebih ya minta maaf ya udah. Mau dia maafin ya udah selesai. Kami dalam hal ini saya dan pihak Wika telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Untuk itu kami juga bersepakat untuk mencabut laporan masing-masing. Saya ikhlas, Wikanya juga ikhlas. Cuma ya jadi pelajaran lah buat kedepannya supaya lebih hati-hati lagi. Ya mudah-mudahan ini juga nggak terjadi juga sama yang lain. Cukup berhenti di aku aja dan semoga ini juga ada hikmah buat kita semua. Sudah selesai, sudah sepakat, musyawarah mufakat. Bagaimana caranya kita kemarin memformulasikan untuk perdamaian tuh antara kami dan kuasa hukumnya, ya alhamdulillah ketemulah titik temu untuk sepakat berdamai. Meskipun telah mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah, bahkan juga menimbulkan kerugian non-material, nyatanya Wika sudah ikhlaskan semuanya.
Walaupun gara-gara kasus penipuan ini pun, kabarnya Wika dan kekasihnya Max Adam harus memundurkan rencana pernikahan mereka dari target yang telah ditentukan. Ironisnya lagi, uang modal nikah itu disebut-sebut ikut raib dalam kasus ini. Ya harus ikhlas, ya mudah-mudahan nanti rezekinya kan dari Allah nanti, biar Allah yang kasih lagi, amin. Amin, doain aja. Ada duitnya, ntar lu nyumbang ya kalau mau kawin ya. Lu dari mana nih? Ntar pada nyumbang ya. Lantas benarkah pernikahan Wika dan Max akan ditunda hingga tahun depan? Dan benarkah pula Wika akan memilih pernikahan yang intimate dan digelar secara tertutup? Itu biarkan kita berdua saja yang nanti mempersiapkan. Tapi insya Allah kalau kabar baik, kalau udah ada kepastiannya tanggalnya berapa, bulannya kapan, tahunnya kapan gitu, aku pasti jawab. Tapi kan karena sekarang memang kitanya juga berdua masih planning, masih ada hal-hal yang masih kita urus dan kita prioritaskan dulu. Kita sama-sama bucin kayaknya. Aku tuh orangnya emang nggak bisa diam gitu. Jadi kalau pasangan aku lebih ngerti dan kalau dia juga membebaskan ya. Tapi kan kita juga namanya kalau udah menikah, udah jadi istri, kita tahu mana yang jadi prioritas dan mana yang harus kita dahulukan.